Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki cabang yukrahu dimakruhkan tahriman kalawan makruh tahrim. Salatun opo salat la sababa kang ora ono sebab iku maujud. La sababa kang ora ono sebab iku maujud laha kedue salat. Kan naflil mutlak seperti salat sunnah mutlak. Kan naflil mutlaki seperti salat sunnah mutlak wa minhu lan iku sebagian sangkeng salat sunnah mutlak atau an-naflul mutlak di depannya. Wa minhu lan iku sebagian sangkeng an-naflul mutlak salatut tasbih utawi salat sunnah tasbih. Aulaha utawa iku kedue salat sababul mutaakhir. Sababun utawi sabab mutaakhir yang terakhir. Contoh karok atai istikharatin seperti sholat 2 rakaat istikharah. Seperti sholat 2 rakaat istikharah wa ihramin dan 2 rakaatnya ihram, sholat ihram. Kapan yang makruh tahrim? Kapan ini? Waktunya ba'da ada'i subhin, yang dalam setelah melaksanakan sholat subuh. Hatta tartafi'a sehingga tinggi asyamsu opo matahari. Asyamsu opo matahari karumhin seperti satu tombak. Wa asrilan setelah sholat asar, yang makruh tahrim juga setelah sholat asar, hatta taghrubah sehingga terbenam opo matahari, hatta taghrubah sehingga terbenam opo matahari. Wa indastiwa'i ghairil jum'ati lan ing dalem nalaikani waktu istiwanya selain hari Jumat. Lama tidak makruh tahrim opo sholat. Lama tidak makruh tahrim opo sholat lahu iku kedue ma sababun utawi sabab mutaqaddim yang mendahului. Contoh karok atai wudu'in seperti 2 rakaat sholat sunnah wudu. Seperti 2 rakaat sholat sunnah wudu. Wa tawafin lan tawaf. Wa tahiyatin lan sholat tahiyatul masjid. Wa kusufin lan gerhana. Wa sholati janazatin lan sholat janazah. Walau ala ghaibin walaupun itu atas waib, walaupun itu atas jenazah yang tidak ada di tempat. Namanya sholat waib. Yang meninggal di Jakarta ini. Disolati di Surabaya itu waib. Wa i'adah lan mengulangi lagi. Wa i'adah lan mengulangi lagi. Ma'a jama'atin beserta jamaah walau imaman walaupun iku menjadi imam. Wa
kafaitati fardin lan seperti sholat fardoh yang tertinggal, dan seperti sholat fardoh yang tertinggal au naflin atau sholat sunnah yang tertinggal. Lam yaksid yang tidak bertujuan. Lam yuksad yang tidak dimaksud, yang tidak ditujukan, takhiruha opo mengakhirkan faidah. Takhiruha opo mengakhirkan faidah lil waqtil makruh maring waktu yang dimakruhkan. Liyak dia supaya mengkodok sapa wong ha ing faidah. Faidah tadi di depannya salat yang tertinggal. Liyak dia supaya mengkodok sapa wong ha ing faidah. Fihi ing dalam waktu makruh. Di depannya ada fihi ing dalam waktu makruh. Au yudawima atau supaya langgeng sapa wong atau terus menerus sapa wong alaihi atas waktu. Oleh karena itu falau taharra mongko lamun bertujuan sapa wong iko as-sholatin ing nibaaki ing melaksanakan sholat, melaksanakan sholat wairi sahibatil makruh, wairi sahibatil waktu, kang tidak mempunyai waktu fil waktil makruh ing dalam waktu makruh, min haitsu kauni saking sekiranya adanya waktu makruhan itu waktu makruh. Fatahrumu mongko haram opo solat mutlakon hale mutlak. Wala tanakidulan tidak sah opo solat walau faitatan walaupun itu solat yang tertinggal. Yajibu kang wajib qada'uha opo mengkodok solat fauron kalawan cepat atau hale cepat. Li'annahu korona sa'atuni wang mu'anidun iku menentang. Mu'anidun iku menentang lisyar'i maring syara'. Lisyar'i maring syara'. Terjemahnya. Ini habis ini selesai ini ya. Terjemahnya. Jadi hukumnya makruh tahrim, ngerti makruh tahrim? Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Apa makruh tahrim? Makruh tahrim itu bukan berarti mendekati keharaman, enggak. Dulu banyak, apa sih makruh tahrim? Karena makruh tahrim itu haram, maksudnya mendapat dosa. Makruh tahrim itu artinya antara makruh tahrim dengan haram ini sama. Haram itu kalau dikerjakan mendapat dosa. Sama dengan makruh tahrim, cuman yang membedakan adalah dalil. Kalau dalilnya itu dari dalil yang jelas, namanya haram. Tapi kalau dalil itu kadang masih ditakwil, itu namanya makruh tahrim. Tapi sama-sama seandainya dikerjakan mendapat dosa. Hukumnya makruh tahrim, sholat yang tidak punya sabab. Atau sholat tapi sababnya terakhir. Apa contohnya ini? Sholat sunnah mutlak. Dan termasuk sholat mutlak, apa sholat mutlak? Sholat yang kapan saja tanpa batas. Mutlak namanya. Bisa siang, bisa malam. Mutlak. Termasuk mutlak sholat tasbih. Kapan yang menjadi makruh tahrim? Kalau dikerjakan setelah sholat subuh, paham ya? Dan juga setelah sholat asar. Setelah sholat subuh atau setelah asar ternyata mau sholat tasbih haram. Makruh tahrim artinya tidak boleh. Atau sholat itu punya sabab tapi sababnya terakhir seperti istihoroh.
Paham ya? Setelah subuh atau setelah sholat asar ternyata sholat istihoroh. Istihoroh antara pimpinan mana yang terbaik. Istihoroh untuk masalah tempat. Tempat ini baik apa tidak untuk dijadikan rumah atau toko. Istihoroh mengenai perempuan baik apa enggak. Ini punya sabab. Tapi sababnya apa? Mutaakhir. Sababnya terakhir. Artinya sholat dulu baru dia apa? Minta berdoa, ya Allah kalau memang ini terbaik untukku, duniaku dan agamaku maka dekatkanlah. Tapi kalau dia jelek, bahaya untuk akhirat dan agamaku maka jauhkanlah. Kan sholat dulu baru berdoa. Berarti namanya sabab mutaakhir. Tak boleh. Atau ihram, paham ya? Atau ihram. Sholat sunnah ihram. Kalau dikerjakan setelah asar, setelah subuh, maka hukumnya tidak boleh. Dosa, karena makruh tahrim. Sholat dulu baru dia ihram. Nah, paham ya? Beda dengan tawaf nanti. Tawaf baru sholat. Kalau ihram enggak. Sholat dulu baru ihram. Namanya sholat sunnah untuk ihram. 2 rakaat ihram. Ini namanya sabab mutaakhir. Kapan yang haram? Kalau sudah menjelang waktu duha. Atau yang sore. Kalau sudah masuk waktu maghrib. Begitu juga ketika waktu istiwa selain hari Jumat hari. Jadi ketika sebelum duhur, namanya waktu istiwa. Istiwa itu bayangan ini lurus dengan tubuh kita. Jadi antara benda dengan bayangan itu lurus. Itu istiwa namanya. Kecuali ini yang gak haram. Sholat yang punya sabab mutaqaddim. Apa sabab mutaqaddim? Dia berbuat dulu baru sholat. Apa contohnya? Seperti sholat sunnah wudhu. Paham ya? Antara wudhu dengan sholatnya lebih awal mana? Hah? Wudhu. Wudhu dulu, baru dia sholat. Namanya sholat yang punya sabab tapi mutaqaddim. Karena antara wudhu dengan sholatnya lebih awal wudhu. Maka dalam hal ini, hari walaupun sudah sholat subuh atau sudah sholat asar, nggak apa-apa. Karena sholat yang punya sabab mutaqaddim. Wudhu dulu baru sholat. Beda dengan di atas, sholat dulu baru ihram. Sholat dulu baru istikharah. Atau seperti sholat tawaf. Antara sholat dengan tawafnya lebih awal mana? Tawaf. Tawaf dulu baru sholat. Ini namanya sholat yang punya sabab mutaqaddim. Sehingga kalau dikerjakan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh nggak apa-apa. Hukumnya boleh. Karena sholat yang punya sabab mutaqaddim. Dan juga sholat tahiyat al-masjid. Antara sholat dengan masuk masjid lebih awal mana? Masuk masjid. Maka namanya sholat yang punya sabab mutaqaddim. Dia bisa sholat di dalam masjid karena dia masuk masjid. Dan belum duduk. Dan sholat gerhana. Antara sholat dengan gerhana lebih awal mana? Hah? Gerhana. Bisa jadi gerhananya 10 menit yang lalu. Sekarang baru sholat. Bedanya ya, paham ya? Dengan yang tadi di atas. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah antara orang meninggal lebih awal mana? Atau mungkin gara-gara disolati akhirnya meninggal. Pada waktu disolati masih hidup. Terus gara-gara disolati langsung meninggal. Nggak mungkin kan? Jadi sholat jenazah internasional karena ada orang meninggal. Jadi walaupun dikerjakan setelah waktu subuh atau setelah adzan isya, ini tidak menjadi masalah. Walaupun ada juga sholat i'adah. Paham sholat i'adah? Apa i'adah? I'adah itu mengulangi lagi.
walaupun orang itu menjadi imam. Sholat ada untuk jamaah walaupun menjadi imam. Dan juga yang nggak apa-apa seperti sholat yang tertinggal, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Paham ya? Berarti dia namanya qadha. Yang penting tidak ada tujuan mengakhirkan sehingga bisa qadha di waktu tersebut. Jadi semalam nggak sholat isya. Wis, saya isyanya besok jam 6:30. Besok jam 6. Itu sudah masuk waktu duha ya. Wis, saya isyanya besok jam 6 kurang umpamanya ya. Atau jam 6 kurang. Intinya kan setelah sholat. Besok saya isyanya besok jam 5. Paham ya? Jam 5. Kalau sudah bertujuan mengakhirkan isya, mau dikerjakan jam 5 pagi setelah subuh, nah itu nggak boleh. Bisa jadi haram. Paham ya? Ya nggak apa-apa seperti ini. Jadi malamnya dia tertidur, terus bangun jam 5. Loh, semalam saya nggak sholat isya. Habis sholat maghrib, habis ngaji, tertidur. Bangunnya berapa? Jam 5 apa? Pagi. Nah, ini nggak apa-apa. Sholat qadha isya di jam 5. Karena nggak ada tujuan niat mengakhirkan. Kalau ada tujuan niat mengakhirkan, bisa jadi, atau dia memang rutin isyanya jam 5. Nah, ini namanya yudawim, rutin isyanya jam 5. Ya nggak boleh, dan bahkan tidak sah. Karena dia menentang syariat. Sengaja melanggar syariat. Al-Fatihah.